Yang saya lihat ya, kalau kita bicara pendidikan, itu yang paling esensi adalah bagaimana memanusiakan manusia. Jadi bagaimana manusia kita ini dimanusiakan. Sebab manusia ini kan banyak juga yang kelakuannya tidak lebih jelek daripada singa, binatang-binatang. Jadi bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana memberi manusia itu diberi budaya. Itu yang paling esensi dari pendidikan. Selama ini pendidikan kita ini lebih sangat pragmatis. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan pasar, selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Makanya seringkali ya di Indonesia ini, bahkan di dunia ya, ukurannya itu ya kerja tidak budak setelah sekolah, ya kan? Atau berapa banyak penghasilannya kalau dia setelah sekolah. Ukurannya sangat pragmatis. Kalau itu saja bagus berjalan ya juga bagus ya. Tapi ada yang lebih esensi itu tadi, bagaimana memanusiakan manusia itu, bagaimana manusia diciptakan menjadi manusia yang beradab, bermartabat. Itu dia yang paling penting. Kalau itu yang menjadi tujuan kita ya, maka pendidikan kita dari dulu sampai sekarang itu tidak mengalami kemajuan. Apa yang tidak mengalami kemajuan dari pendidikan kita ya, pendidikan kita yang belum mampu membangun karakter. Jadi dari sejak awal ya, dari sejak dulu, barangkali jauh sebelum kemerdekaan, sampailah ya sekarang semua bicara bagaimana membangun karakter, ya kan? Dalam kemerdekaan sudah Muhammad Dahlan, sudah semuanya Muhammad Dahlan, Muhammadiyahnya, NU, Hasyim Asy'arinya, Dewi Sartika, Budi Utomo dan sebagainya, kemerdekaan Bung Karno, sampailah Jokowi ini ada disebut dengan revolusi mental, ya kan? Semuanya maksudnya bagaimana membentuk karakter anak bangsa ini supaya berakhlak mulia. Tapi faktanya tidak ada. Kita bisa saksikan hari ini bagaimana mentalitas anak kita. Jadi sebenarnya pendidikan kita tidak mengalami kemajuan dari aspek pembentukan karakter bangsa ini. Dari dulu sampai sekarang ya masih seperti itu. Apa ada usaha? Ada usaha. Ya ada usaha. Revolusi mental ada usaha. Pendidikan karakter zaman SBY ada usaha. Tapi mengapa tidak berhasil? Berarti ada sesuatu yang keliru di dalam implementasi pendidikan karakter anak bangsa ini. Kalau saya melihatnya ya lebih banyak itu. Orang sekarang banyak bicara pendidikan dari soft skill sekarang ini. Terakhir saya mendengar dari Sri Mulyani juga, Menteri Keuangan. Soft skill, bukan IPK, bukan nilai NIM. Bahkan besok tidak ada nilai NIM karena ujian nasional tidak ada. Bagaimana survei karakter anak? Jadi artinya pemerintah sudah mengusahakan itu, tapi kenapa sampai hari ini tidak berhasil terus? Ini kan problem. Kenapa tidak dibedah ini? Apakah dikiranya baru zaman Pak Jokowi? Tidak, dari zaman sebelum kemerdekaan sudah ada pendidikan, bahkan hasilnya banyak yang lebih berhasil zaman dulu malah. Kita lihatlah tokoh-tokoh nasional kita kan, itu kan hebat-hebat dulu tuh sebelum kemerdekaan. Kalau sekarang rapuh sekali mental anak bangsa kita ini, mudah diprovokasi, ya kan? Seperti itu. Kalau saya ditanya apa persoalan pendidikan yang belum berkembang dari dulu sampai hari ini adalah pembentukan karakter itu. Toh dari luar juga tidak salah ya. Kita juga tidak boleh. Kita sekarang kan tidak hidup di dunia yang hampa ya, yang vakum. Kita hidup di dunia yang terbuka. Jadi semua sudah di kampung halaman kita sendiri, dunia maya ini. Apa yang kita bicarakan hari ini orang di luar Indonesia tahu ini. Jadi tidak terbuka lagi, tidak tertutup lagi. Tidak apa-apa. Bagaimana kita membangun kolaborasi, kerjasama dengan baik dengan semuanya orang di dunia ini. Maka ya tidak masalah itu berpikir global ini. Karena tidak apa yang terjadi hari ini di Indonesia juga dampak dari apa yang terjadi di luar. Jadi tidak bisa kita menutup diri ya. Tapi kalau dikaitkan dengan kurikulum, sebenarnya ya
untuk sukses studi ini tidak cukup kita dengan konten yang ada di kurikulum. Artinya kurikulum itu kan ada 3. Kalau kita ngomong kurikulum itu ada 3. Pertama konten. Konten itu pelajaran apa yang akan kita ajarkan. Itu kan konten namanya. Pelajaran ini, berhitung, matematik, ini. Ya kan gitu ya. Itu konten namanya. Tapi kurikulum tidak hanya konten. Apalagi yang paling penting di kurikulum itu bagaimana cara mengajarkannya. Nah ini. Jadi banyak orang berhasil itu bukan karena kontennya luas, kontennya hebat, isi pelajarannya, kurikulumnya bagus, tapi bagaimana kurikulum itu, konten itu diajarkan. Itu yang penting. Nah, ini juga yang kita lemah. Saya lihat ya, dalam prakteknya kita masih sangat behavioristik misalnya. Padahal pembelajaran hari ini di negara-negara yang maju sekalipun ya sudah tidak behavioristik lagi. Artinya ya pembelajaran yang sudah konstruktivistik namanya. Apa itu? Kalau behavioristik itu kita menganggap anak itu bodoh. Behavioristik. Jadi guru itu datang ke sekolah hanya berceramah seakan-akan memberitahu kepada muridnya. Ini ya. Murid juga begitu. Begitu datang sekolah hanya ingin tahu saja. Karena ada yang tidak tahu. Jadi begitu dia masuk di kelas, dia hanya semata-mata ingin tahu saja apa yang disampaikan. Selalu hal-hal yang baru dia. Tapi kalau konstruktivistik tidak begitu. Anak itu dianggap oleh guru memang sudah pintar. Makanya dalam pelajaran konstruktivistik ya, kalau kita mengajar, anak itu tidak anggap anak bodoh. Anak itu kita anggap anak yang sudah siap belajar. Readiness of learning dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga dia datang ke sekolah itu bukan nak menambah pengetahuan yang belum diketahuinya, tapi lebih kepada bagaimana dia merekonstruksi ilmu pengetahuan. Jadi yang diperlukan sekarang ini anak yang mampu merekonstruksi pengetahuan. Bagaimana menciptakan pengetahuan baru dari pengalaman-pengalamannya, dari informasi yang baru diterima jadi guru. Bukan kayak kita mengisi botol-botol kosong itu, seperti kita mengisi air di botol kosong itu, yang selama ini kan seperti itu. Masih seperti itu. Jadi ketinggalan. Nah, jadi kurikulum ya, dari aspek metodologi, dari aspek mengajarkannya itu, kita masih kurang. Jadi ya, bolak-balik kita dengan kurikulum itu, kalau masih metode pembelajarannya tidak kita benahi, tidak berhasil. Banyak itu tanya orang zaman dulu itu, banyak yang tidak ada kurikulum, malah tidak ada buku teks. Malah Pak Gusti Samsumin itu guru terbaik menurut saya di Kalimantan Barat ini. Muridnya semuanya berhasil itu, tidak ada yang tidak berhasil. Pak Cornelis muridnya, siapa lagi? Sebut ya orang-orang Pontianak yang hebat-hebat di Kalimantan Barat ini, itu muridnya juga. Nah, ketika dia ngajar, kurikulum tidak ada. Kebetulan dia guru biologi, dia bilang ke saya ngajar pakai apa? Buku tidak ada, Pak Soni. Saya biologi, kebetulan ya saya pergi saja ke toko obat, saya lihat resep obat, saya ajarkan obat itu. Kebetulan hari itu saya tahunya ada penyakit kurap aja saya ajarkan. Tapi maaf Pak Soni, semua anak saya belajar. Jadi ya, anak berhasil belajar itu tidak semata-mata karena kurikulum, termasuk perilaku gurunya. Nah ini ya, dalam COVID ini ketahuan, murid tidak senang belajar di rumah. Jadi bukan hanya faktor karena internetnya kurang, memang dia tidak suka belajar. Nah, selama ini tidak pernah kita pikirkan bahwa interaksi sosial di antara anak itu penting. Anak itu suka berteman dengan temannya, belajar bersama temannya. Itu ternyata anak senang. Nah, kau siapkan canggih-canggih di rumahmu, kalau dia sendirian, dia bosan. Nah, jadi banyak aspek sosial, aspek psikologi yang mesti kita gali kembali ketika kita bicara gara-gara COVID ini. Jadi COVID ini sebenarnya menyadarkan kita sebenarnya. Kalau kita mau maju ya, COVID ini jangan kita sekedar, oh dia musibah, besok tidak ada lagi musibah. Tidak cukup sebatas itu, dia menjadikan pelajaran untuk kita menjadi satu bangsa yang besar. Kalau kita sukses menghadapi COVID ya, belajar mau dari COVID ini, saya yakin ya kita besok menjadi bangsa yang besar. Oke, siap.